Halo teman-teman, kali ini kami lagi membahas tentang rasio profitabilitas. Nah, jadi apa sih itu rasio profitabilitas? Sebelum masuk materinya, mari berkenalan dengan kelompok kami. Langsung saja masuk ke materinya. Pengertian rasio probabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Intinya, rasio probabilitas membantu menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dan modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada Gross Profit Margin atau GPM yang mempunyai rumus laba kotor dibagi pendapatan penjualan dikali 100%. Yang kedua, ada Net Profit Margin dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan penjualan dikali 100%. Di sini juga saya mempunyai contoh rasio profitabilitas itu. Contohnya yaitu sebuah pendapatan penjualan perusahaan 100 juta, laba kotor 30 juta, laba bersih 10 juta, total aset 200 juta, dan total ekuitas 100 juta. Yang pertama, GPM-nya yaitu 30 juta dibagi 100 juta dikali 100% yang mempunyai hasil 30%. Yang kedua ada Net Profit Margin yang mempunyai rumus laba bersih dibagi pendapatan penjualan dikali 100% dengan 10 juta dibagi 100 juta dikali 1% yang mempunyai hasil 10%. Untuk selanjutnya ada Return on Investment atau ROI. Return on Investment merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh oleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Untuk perhitungan ROI, yaitu laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian ada Return on Equity atau biasa disebut ROE, yaitu rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif. Mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Untuk perhitungan ROE yaitu laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Saya di sini ingin menjelaskan contoh kasus perusahaan Meta yang bergerak di bidang produksi sepatu. Yang pertama ada pendapatan penjualan 1 miliar, beban pokok penjualan 600 juta, beban operasional 150, laba bersih 50, total aset 2 miliar, ekuitas 1 miliar. Perhitungan rasio probabilitas GMP 1 miliar dikurangi 600 juta dibagi 1 miliar sama dengan 40%. Selanjutnya yaitu NPP 50 dibagi 1 miliar sama dengan 500%. Selanjutnya yaitu ROA 50 dibagi 2 miliar sama dengan 2,5%. Selanjutnya yaitu ada ROE 50 dibagi 1 miliar sama dengan 500%. Untuk interpretasi ada GPM 40% menunjukkan perusahaan cukup efisien dalam mengelola biaya produksi. Selanjutnya ada NPP 5% mengindikasikan laba bersih yang diperoleh relatif kecil dibandingkan dengan pendapat penjualan. Selanjutnya ada ROA, ini ada 2,5% menunjukkan tingkat pengembalian aset yang cukup rendah. Kemudian yang terakhir ada ROE 5% yang menunjukkan tingkat pengembalian modal sendiri yang sama dengan NPM. Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat.
tidak hanya bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan rasio profitabilitas. Yang pertama adalah menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang kedua, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang keempat, mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Lalu ada manfaat dari rasio profitabilitas. Yang pertama adalah mengetahui besarnya tingkatan laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir adalah mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio profitabilitas. Yang pertama ada pendapatan penjualan, di mana tingkat penjualan yang tinggi sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan. Ketika penjualan meningkat, pendapatan yang diterima juga bertambah tentunya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba bersih. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap rasio profitabilitas, yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, ada biaya operasional, di mana yaitu pengelolaan biaya operasional yang efisien adalah kunci untuk meningkatkan profitabilitas. Jika perusahaan dapat menekan biaya operasional seperti biaya produksi, pemasaran, dan administrasi, tentunya hal ini akan meningkatkan laba bersih dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada kondisi pasar, di mana ini sangat penting tentunya karena kondisi pasar termasuk tingkat persaingan dan permintaan produk atau jasa, dan juga mempengaruhi pendapatan perusahaan. Nah, dengan memahami ketiga faktor ini, pendapatan penjualan, biaya operasional, dan kondisi pasar, tentunya perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Oke, jadi cukup sekian penjelasan dari kami tentang rasio profitabilitas. Semoga nantinya materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan membantu untuk teman-teman yang ingin belajar ataupun mengetahui tentang rasio profitabilitas itu sendiri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pematerian kami atau cara kami menyampaikan. Bisa tulis di komen untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Jangan lupa like, Komen. dan share. Kami dari kelompok genap 4 mengucapkan bye-bye.